Halo, selamat siang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas. Perkenalkan, saya Tiffany, mahasiswi dari Accounting di Inus Online University. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar tema tentang pendidikan yang berkualitas. Kali ini saya tidak sendiri, saya menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman dan wawasan terhadap tema kita kali ini, yakni pendidikan. Halo Kak, ya, boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Teman-teman, perkenalkan nama aku Aziza, profesi aku saat ini sebagai guru sekolah dasar. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu atas perkenalannya. Dengan pengalaman Ibu sebagai pendidik di salah satu sekolah, yakni Sekolah Murid Merdeka, pasti Ibu punya banyak cerita dan pengalaman menarik seputar pembelajaran media interaktif. Saya yakin pasti banyak pendengar yang juga penasaran bagaimana penerapan media interaktif di sekolah. Menurut Ibu sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran media interaktif ini? Baik, terima kasih ya Kak Tiffany atas pertanyaannya. Ini sebenarnya menarik banget. Menurut aku sendiri, media pembelajaran interaktif itu adalah media pembelajaran yang sudah pasti mengusung interaksi dan juga keaktifan siswa. Jadi sesuai dengan namanya, interaktif, yaitu yang terpenting dalam belajar adalah adanya interaksi dan keaktifan siswa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa media itu adalah perantara, jadi bagaimana perantara itu dapat membuat pembelajaran yang meningkatkan interaksi dan juga keaktifan siswa. Kurang lebih kayak gitu. Berarti singkatnya pembelajaran dengan media interaktif ini lebih mendorong siswa dan guru lebih berinteraksi ya Kak dibandingkan metode pembelajaran yang lama. Sebenarnya metode pembelajaran ini sendiri apakah menjadi pengalaman pertama Ibu? Dan biasanya untuk pembelajaran media interaktif ini biasanya Ibu menggunakan metode ataupun alat telekomunikasi seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang pengalaman pertama enggak ya, karena sudah beberapa kali. Tapi kalau dibilang sering banget digunakan, lumayan sering. Nah, media yang sering digunakan itu kalau misalnya kita berbicara untuk digital ya Kak. Kalau berbicara digital itu banyak sekali. Contohnya kayak sekarang ada Quizizz. Itu kan ada sekarang ganti nama kayaknya jadi Wayground. Nah, kalau yang kita tahu itu kan Quizizz atau Wayground ini bentuknya kayak gitu-gitu aja tuh. Terus gimana ya kalau digunainnya di sekolah? Nah, itu tuh kita bisa menggunakan metode yang disediakan yaitu paper mode. Jadi dari Wayground sendiri itu tuh dia ngasih barcode, terus nanti kita bisa bikin barcode itu ada banyak 30. Nah, di barcode itu di sudut-sudutnya ada A, B, C, D atau pilihan ganda untuk jawabannya. Terus nanti anak-anak itu bisa mengeluarkan barcode mereka dan guru bisa menggunakan handphone untuk nge-scan barcode mereka. Apapun jawaban yang anak-anak itu tampilkan nanti itu akan kelihatan di layar gitu. Jadi mau jawabannya A, B, C, atau D. Jadi sebenarnya media pembelajaran interaktif ini nggak harus selalu berkaitan dengan digital, tapi dengan bahan-bahan sederhana pun bisa. Tadi berkaitan dengan metode ya. Jadi bagaimana si guru itu menggunakan metode yang tepat. Karena bisa aja nih media pembelajaran yang sudah bagus ya, kayak video pembelajaran yang oke banget secara animasi, suaranya menggelegar gitu. Tapi kalau metode yang gurunya itu pilih kurang tepat atau kurang sesuai, itu tidak jadi media pembelajaran interaktif gitu. Berarti media pembelajaran interaktif ini tidak hanya soal digitalisasinya aja ya Kak, jadi kita menggunakan metode seperti kertas itu juga masih bisa mendukung namanya metode pembelajaran interaktif ini. Oke. Dengan semua metode pembelajaran interaktif yang sudah Kakak jalani dengan murid, sebenarnya sekolah itu apakah memberikan pelatihan atau dukungan kepada guru dalam mengembangkan metode ini nggak ya? Dan apakah media tersebut selama ini yang digunakan oleh sekolah sangat membantu Ibu sendiri dalam mengaplikasikan pembelajaran ke murid? Kalau dari sekolah sendiri, sejauh ini alhamdulillah sekolah yang saya ditugaskan gitu, itu selalu ada yang namanya pelatihan atau training ya. Nah, itu biasanya adanya kapan sih? Itu biasa tentatif ya. Kadang itu di awal tahun, kadang juga di per 3 bulan. Jadi itu selalu ada. Nah, itu tuh ibaratnya kayak refreshment training untuk guru-gurunya. Karena kadang kita juga sebagai guru ada yang idenya itu sudah mentok itu aja. Nah, jadi kita perlu juga wawasan dari orang lain ya, dari narasumber, entah itu narasumbernya teman kita ya, peers ya sesama, atau dari eksternal gitu. Tapi yang penting kita tuh perlu banget untuk bertukar ide, sharing ide dengan orang lain. Dari sekolah juga pasti memberikan dukungan dan dari guru-guru juga saling memberikan refreshment ya untuk idea untuk pembelajaran ini. Oke, menurut Ibu sendiri sebenarnya pembelajaran dengan media interaktif ini apakah membantu siswa bisa lebih cepat memahami materi dibandingkan dengan metode konvensional yang lama ya? Karena mungkin di zaman kita sekolah nih kita masih menggunakan buku dan guru juga tinggal menuliskan di papan tulis dan murid-murid bisa mencatat nih. Apakah dengan metode-metode yang terbarukan ini murid-murid itu bisa lebih cepat nggak ya, lebih cepat tangkap ataupun lebih interaktif gitu? Sebenarnya kalau ditanya murid itu bisa lebih cepat nangkep dengan media pembelajaran interaktif atau enggak, itu jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ada kita tuh ngelihat setiap anak itu unik ya. Mereka punya minat belajar masing-masing, sama seperti kita dulu. Ada yang memang mereka itu belajarnya mau menggunakan media. Maksudnya kalau sekarang itu dipeta-petakan jadi audio visual, visual gitu. Jadi kalau dia ditampilkan suatu gambar atau diberi suatu gambar, dia bisa belajar lewat situ. Atau dia bisa belajarnya kalau ngobrol nih sama teman kayak kita gini. Oh, itu bisa belajar. Gitu kan, berarti dia bisa menggunakan keterampilan interpersonal atau juga bisa menggunakan audio gitu kan. Tapi ada juga yang dari mereka itu minat belajarnya itu masih maunya baca buku, hening suaranya, mendengarkan dari guru aja gitu. Jadi kalau dibilang apakah media pembelajaran interaktif ini dia meningkatkan minat belajar siswa dan lain-lain, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena ada anak yang dia kurang nyaman tapi harus
berusaha banget gitu. Tapi yang jelas dari setiap metode yang ada, mau itu konvensional atau yang interaktif seperti sekarang itu semua ada kelebihan dan kekurangannya, dan kita tidak bisa meninggalkan yang konvensional itu demi sesuatu yang baru, karena kami para guru yakin bahwa setiap kali ada pembaharuan itu berarti memperbaharui yang lama. Jadi bukan berarti yang lama kurang bagus, tapi itu sudah bagus, cuma kita tetap harus adaptasi terhadap sesuatu yang baru kayak sekarang gitu. Oke, menurut Ibu sendiri nih, dengan metode pembelajaran media interaktif ini, apakah ada perubahan suasana kelas kah? Seperti dari interaksinya antara guru atau siswa, ataupun partisipasi dari siswanya, apakah lebih condong lebih aktif dengan menggunakan media interaktif ini, atau sebenarnya tetap perkembangannya sama seperti menggunakan metode konvensional yang lama? Baik, kalau yang aku temukan di kelas ya, jelas media pembelajaran interaktif ini dia lebih ada lah perubahannya untuk siswa. Siswa jadi cenderung aktif karena mereka mau nggak mau tertantang nih, gitu kan. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang dia mungkin masih malu-malu? Nah, mungkin karena dia ngelihat temennya jadi terajak juga gitu kan. Jadi ada banget perubahan suasananya di kelas gitu, dan itu benar-benar menghidupkan, karena kalau misalnya suasana kelas jadi nggak hidup padahal sudah menggunakan media pembelajaran interaktif, berarti metode dari gurunya yang masih belum sesuai. Karena kembali lagi ya ke arti dari interaktif sendiri, itu kan adanya interaksi dan keaktifan. Nah, interaksi yang kita inginkan di sini bukan hanya satu arah gitu, tapi ada berbagai macam, lebih dari dua arah gitu. Jadi guru ke murid bisa, murid ke guru juga bisa, atau murid dengan muridnya juga bisa gitu. Jadi nggak hanya dari guru ke murid atau murid ke guru aja gitu. Malah di penggunaan media pembelajaran interaktif ini, guru diminta hanya untuk menjadi fasilitator. Jadi biarkan mereka sendiri yang menggali, biarkan mereka sendiri yang mencari tahu, biarkan jiwa mereka benar-benar merasa tertantang, dan guru di sini hanya untuk memvalidasi benar nggak sih ini temuan-temuan mereka gitu. Jadi kami sendiri sebagai fasilitator gitu. Oke, berarti dari pembelajaran media interaktif ini sendiri sebenarnya tujuannya untuk mendorong murid untuk lebih bisa eksplor lagi ya, Bu. Oke, jadi sebenarnya dari beberapa metode pembelajaran ini, pastinya hal ini juga menjadi salah satu keputusan orang tua untuk memilih sekolah untuk anaknya. Menurut Ibu sendiri, selama di kelas ini, peran orang tua itu apakah sangat mendukung dalam sistem pembelajaran media interaktif ini? Seperti misalnya ada pekerjaan tugas rumah, ada PR, ataupun ada seperti ujian, apakah sebenarnya orang tua juga sudah pahamkah tentang metode pembelajaran media interaktif ini? Menurut saya iya, karena media pembelajaran interaktif ini kan sebagian besar mungkin yang kita tahu menggunakan internet. Nah, bagaimana seseorang itu tahu menggunakan cara internet yang baik dan benar kalau dia sendiri tidak mau beradaptasi dengan internet atau beradaptasi dengan zamannya seperti sekarang? Itu bisa aja kan, kamu lagi ngapain nak? Lagi belajar. Tahu-taunya dia buka yang lainnya karena mamanya tidak melek internet, tidak mau belajar, tidak mau mencoba gitu. Jadi para orang tua sendiri pun diharapkan banget kalau bisa itu mereka melek dulu terhadap internet, kira-kira bagaimana ya cara belajar yang cocok nih untuk anak saya, kira-kira platform apa aja ya yang bisa digunakan untuk belajar di rumah gitu. Jadi peran orang tua itu sangat mendukung banget bagaimana si anaknya itu bisa terbentuk, itu diawali dari rumah terlebih dahulu gitu. Berarti pembelajaran media interaktif ini juga tidak luput harus dari pengawasan dari orang tua ya, Kak. Dari orang tua sendiri juga harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sudah makin diterapkan di pendidikan gitu ya. Oke. Menurut Ibu sendiri nih, apakah Ibu ada harapan untuk perkembangan media pembelajaran interaktif ini untuk kualitas pendidikan di Indonesia mendatang? Baik, harapan saya adalah untuk para guru ya, terutama untuk para guru, karena kita sesama guru, jangan berhenti di situ saja, karena kalau kita berhenti di situ saja atau kita mudah merasa puas dan nggak mau lagi menggali potensi yang ada dalam diri kita akan tertinggal jauh, terutama sama anak-anak kita, karena tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak sekarang itu lebih melek sekali soal teknologi gitu. Begitu juga dengan orang tua zaman sekarang yang mereka juga tidak mau ketinggalan. Jadi jangan merasa puas, dan untuk jangan juga kalian stuck di penggunaan media pembelajaran interaktif aja gitu. Ayo coba gali lagi media-media lain apakah yang bisa kalian gunakan untuk mengusung kelas di kelas tuh pembelajaran di kelas tuh harus seperti apa gitu. Jadi jangan hanya menggunakan media pembelajaran interaktif, tapi coba untuk gali lagi media-media pembelajaran lainnya yang juga bisa menopang pembelajaran di kelas gitu. Terima kasih ya Bu atas penjelasan, pengalaman, dan juga wawasan yang diberikan seputar dengan tema pendidikan yang berkualitas ini. Dari diskusi kita hari ini, kita dapat memahami bahwa media pembelajaran interaktif ini sebenarnya bukan hanya sekedar pemanfaatan teknologi ya Bu, tetapi merupakan sarana juga untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan juga meningkatkan interaktif antara siswa dan guru. Dan di sini juga tidak luput dari peran orang tua untuk lebih adaptasi dengan teknologi, untuk bisa membantu para siswa di rumah lebih beradaptasi dengan media-media pembelajaran yang diberikan dari sekolah. Keberhasilan penerapan ini sebenarnya juga tergantung dari kesiapan guru, dari aktivitas dan siswanya juga, dan juga peran orang tua. Semoga wawancara ini dapat memberikan inspirasi yang baik bagi para pendidik, peserta didik maupun orang tua di luar sana untuk mendukung terus terciptanya pendidikan yang berkualitas di era digital. Saya selaku pembawa acara, saya mengucapkan sangat terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.